Ketahuilah bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan menghasilkan keturunan. Karena melalui pernikahan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur. Dan dengan meninggalkannya berarti sebuah kehancuran dan kemusnahan alam ini. Hal yang maklum, takkan memanen tanpa menanam benih pada bumi, kemudian mengolah dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga buahnya menjadi siap panen. Begitu pula takkan terwujud seorang anak dan keturunan tanpa terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam indung telur istrinya. Allah berfirman, wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu amal-amal yang baik untuk dirimu sendiri. Qs. Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini turun ketika kaum muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli istri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang, dari arah depan dan dari arah belakang. Menanggapi pernyataan kaum muslimin tersebut, kaum Yahudi menyatakan, tidaklah melakukan hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang, sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang itu kotor di hadapan Allah. Lalu turunlah ayat di atas. Allah hendak membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut. Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai. Baik dengan cara berdiri, duduk atau terlentang, dan dari arah manapun suami berkehendak, dari arah atas, bawah, belakang ataupun dari arah depan. Dan boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun suami menghendaki, siang ataupun malam hari. Dengan catatan yang dimasuki adalah pengaruh waktu senggama. 1. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir akan hafal Al-Quran. 2. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. 3. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. 4. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin atau rida dengan keputusan, takdir, dan ketetapan qada Allah. 5. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. 6. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. 7. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. 8. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. 9. Barang siapa menyetubuhi istrinya sambil bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu. 10. Barang siapa menyetubuhi istrinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. 11. Barang siapa menyetubuhi istrinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. 12. Barang siapa menyetubuhi istrinya sambil melihat auratnya, vagina, maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya. 13. Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon. Senggama yang ideal. Hendaknya bagi seorang suami memperhatikan 4 hal berikut. 1. Memegang kedua tangan istri. 2. Meraba dadanya. 3. Mencium kedua pipinya. 4. Membaca basmalah saat hendak memasukkan penis ke dalam vagina. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyetubuhi istrinya saat ia menstruasi, maka seolah-olah ia menyetubuhi ibunya sendiri sebanyak 70 kali. C. Nikmat dunia ada di wanita. Sebagian ulama dimintai komentar tentang seberapa banyak kenikmatan dunia. Mereka menjawab, kenikmatan dunia itu sangat banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Allah SWT berfirman, jika kamu hendak menghitung nikmat Allah maka kalian takkan sanggup menghitungnya. Namun kenikmatan terhebat teringkas pada 3 macam kenikmatan, yakni mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan penis ke dalam vagina. Tanda pagar. Seorang penyair bersyair dalam Bahar Rajasnya,
Kenikmatan dunia ada 3, yakni menyentuh, mencium dan memasukkan penis. Tanda pagar. Penyair lain mengungkapkan, kenikmatan dunia itu teringkas dalam 3 hal, menyentuh kulit, mencium dan tidur bersama, senggama.